Shalom semuanya. Silakan duduk. Ya. Kita akan sambut firman Tuhan malam ini dengan bersama-sama belajar. Dan topik yang diberikan kepada saya adalah kita akan belajar mengenai dasar-dasar keselamatan kekristenan. Ya. Kenapa kita harus belajar dasar-dasar keselamatan kekristenan? Nah, kita sebagai orang Kristen kita harus tahu sejarahnya, dan sejarahnya itu bukan mulai dari kitab Perjanjian Baru, tetapi harus dari kitab Perjanjian Lama, dari mula Alkitab kita itu ditulis, yaitu sejak kitab Kejadian. Baiklah, kita mulai. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodesh ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Mohon multimedia kita langsung ke halaman 8 ya. Pasti ada yang sudah sering lihat saya di YouTube, mungkin sudah maklum, tapi bagi yang belum pernah melihat YouTube saya, ya pasti kenapa kok Bu Rita pakai kerudung? Karena di Indonesia kerudung itu identik dengan umat Muslim kan, ya kan? Nah, tapi kita harus melihat bahwa kerudung sebenarnya berasal dari budaya Timur. Tadi di sekolah saya bicara mengenai antropologi budaya Semitik. Kenapa kita harus belajar untuk memperlengkapi pemahaman kita tentang kekristenan kita? Kita harus tahu bahwa kekristenan tidak berasal dari Barat, tidak berasal dari Eropa atau Amerika, tapi berasal dari Israel yang merupakan bagian dari Asia. Nah, artinya kekristenan sebenarnya akarnya dari Timur, dan biasanya kalau anda terima kartu Natal ya, waktu kecil dulu, kalau sekarang kirimnya WA ya. Kalau dulu kirim kartu Natal dan WA hari ini. Kalau pas hari Natal, Bunda Marianya menggendong bayi Yesus pakai kerudung nggak? Pakai kerudung kan? Dan kita melihatnya biasa saja gitu kan. Tapi begitu melihat saya ada di mimbar pakai kerudung, aneh gitu kan. Nah, apa dasar ayatnya supaya menjadi penguat ini ya? Sebenarnya karena saya mengajar antropologi budaya Semitik, maka saya memberikan suatu touch. Touchnya apa? Touchnya bahwa sebenarnya kekristenan berasal dari Timur, dan dasar ayatnya dalam 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16 ya. Langsung saya baca ke ayat yang ke-10. Di sini Rasul Paulus bicara tentang konteks budayanya orang Timur saat itu ya. Sebab perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena malaikat. Nah, ayat 14, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu? Nah, alam di sini artinya alam kebudayaan. Nah, kenapa orang-orang Yahudi kalau sedang berdoa atau kalau sedang membaca firman itu pakai tudung, namanya talit, ya kan? Untuk menutupi kepalanya. Atau orang-orang Yahudi pakai topi kipah yang bulat itu. Nah, itu semua sebagai tanda submisif, sebagai tanda ketertundukan bahwa ada otoritas di atas kita, yaitu siapa? Allah Bapa kita di surga. Jadi tudung bagi orang-orang Timur ini sebagai tanda submisif bahwa ada yang lebih tinggi dari kita. Nah, apa yang saya pakai ini bukan tudung biasa, bisa next. Itu adalah mantila. Mantila adalah kerudung doa. Kerudung doanya orang Ortodoks, kerudung doanya orang Katolik. Jadi ini biasa saja. Jadi kalau saya mengajar sambil memakai tudung ini untuk mengembalikan suatu touch bahwa kekristenan berasal dari Timur, dan Alkitab kita mengajarkan ya. Siapa yang menulis kitab Torah? Musa. Audiensnya Musa. Jemaat mula-mula bagi Musa itu siapa? Orang Israel. Jemaat mula-mula dari Tuhan Yesus Kristus siapa? Orang Israel. Jadi Alkitab kita penuh dengan kebudayaan
Ibrani. Nah, bicara tentang Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Nah, kalau orang Kristen menunggu sang Mesias untuk datang kedua kali. Nah, artinya di sini Mesias sebagai pusat ibadah mereka yang dimana mereka menunggu-nunggu akan hadirnya sang Mesias. Kalau orang Yahudi menunggu Mesias yang pertama kalinya datang, kita sama, kita menunggu sang Mesias kita untuk datang kali yang kedua. Nah, saya biasa bicara-bicara dengan teman-teman saya yang Yahudi, para rabi Yahudi, dia bicara demikian. Apa sih perbedaan antara orang Kristen sama orang Yahudi? Sama kok, kita sama-sama nungguin sang Mesias. Nah, yang Yahudi nungguin Mesias yang datang pertama kali, yang orang Kristen nungguin Mesias datang untuk kedua kalinya. Nah, si Rabi Yahudi ini ngomong, nanti kalau betul-betul sang Mesias itu datang, nanti coba kita tanya ya, namanya Yeshua atau bukan? Jadi itulah ini joke antara orang Kristen dan orang Yahudi. Nah, di sini saya mengutip sebuah kitab dari kitab tradisinya orang Yahudi dalam Sanhedrin 99a, Kol Haneviim Kulan Nitnafu Elalimot Hamasyah. Semua nabi-nabi di Alkitab tidak bernubuat kecuali untuk hari-hari sang Mesias. Nah, sang Mesias ini adalah juru selamat kita. Pertanyaannya, kenapa harus ada juru selamat? Pertanyaannya, next ya, ada gambar itu. Kenapa harus ada juru selamat? Kenapa harus ada penyelamat? Nah, kalau harus ada juru selamat, artinya pernah ada kecelakaan. Yang sehingga dari kecelakaan itu harus ada datangnya sang juru selamat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa susahnya Tuhan itu mengampuni saja? Apa susahnya sih? Nah, ternyata untuk mengampuni dosa itu harus ada harga yang dibayar. Nah, bagaimana kita memahami ini semua? Nah, kita kan lagi belajar dasar-dasar tentang salvation. Maka kita harus memahami betul-betul Alkitab, bukan dari perjanjian baru, itu namanya loncat, harus dimulai dari kitab yang pertama kali. Karena kitab yang pertama kali disebut sebagai kitab Kejadian, kitab silsilah, kitab asal muasal, ya. Dalam Septuaginta disebut dengan Genesis, kitab silsilah, kitab asal muasal. Nah, maka silsilah tentang keselamatan pastilah dari kitab silsilah. Dari mana itu? Kitab Kejadian. Nah, kita membaca ayat yang dahsyat dalam Kejadian 2 ayat 17, ya, ini menjadi dasar. Kenapa harus ada juru selamat? Kenapa harus Allah itu hadir ke bumi? Kita baca Kejadian 2 ayat 17. Saya mulai ayat 16 dulu ya. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang di tengah-tengah itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kau makan buahnya. Perhatikan yang saya kasih warna kuning. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sebab pada hari engkau melanggarnya, pastilah engkau mati. Nah, firman ini diberikan kepada seorang Adam sebelum istrinya diciptakan. Perhatikan, ini penting. Ini penting. Nah, dari Kejadian 2 ayat 17, maka kita akan memahami ayat yang sangat terkenal di Perjanjian Baru yang berdasarkan dari Kejadian 2 ayat 17, yaitu Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Mana dasarnya? Mana dasarnya? Apakah ini ciptaan Paulus? Bukan. Ini bukan ciptaan Paulus. Ini ada dasarnya dari ayat yang tadi kita baca. Pada hari engkau memakannya, pada hari engkau melanggar, pelanggaran adalah dosa, hari itu engkau mati. Maka upah dosa adalah mati. Tapi ini nggak titik, ada koma. Komanya apa?
Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ini merupakan penggenapan dari ayat yang disebut sebagai Injil yang pertama. Nah, biasanya kita semua mengenal kitab Injil yang pertama itu apa? Matius, bukan? Kitab Injil yang kedua Markus, kitab Injil yang ketiga Lukas, kemudian Yohanes. Tetapi sesungguhnya berita Injil yang pertama itu bukan di kitab Matius, tapi di kitab Kejadian. Di mana? Di Kejadian 3 ayat 15, dan ini menjadi ayat utama saya. Saya kalau bicara dimanapun, ayat ini nggak pernah ketinggalan. Karena ini adalah proto-evangelium, berita Injil yang pertama. Nanti kita akan kupas bersama-sama. Dalam Kejadian 1 ayat 31, Tuhan itu begitu kagum terhadap semua hasil ciptaannya. Kita baca, maka Allah melihat semua yang dijadikan sungguh amat baik. Bahasa Ibraninya tov meot. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saya menulis sebuah buku, judulnya Eksegesis Spesial Kitab Kejadian. Nah, tapi buku ini nggak harus dibeli, ya. Buku ini isinya bisa dibaca di laman Sarapan Pagi, www.sarapanpagi.org. Nah, tapi kitab ini harus saya bicarakan di sini karena kitab ini membahas, buku ini juga membahas genealogi asal usul dari apapun. Genealogi langit dan bumi ada di kitab Kejadian. Genealogi monoteisme ada di kitab Kejadian. Besok di sekolah saya akan bicara mengenai genealogi monoteisme. Nah, kemudian ada genealogi manusia, genealogi pakaian. Wah, ini luar biasa. Coba Anda baca di kitab filsafat manapun. Siapa filsafat yang paling terkenal? Plato kah? Socrates kah? Mereka tidak ada yang pernah membahas kenapa manusia itu berpakaian. Tapi kitab Kejadian bicara kenapa manusia itu harus berpakaian. Nah, satu-satunya juga kitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Tidak ada kitab suci manapun, tidak ada buku filsafat manapun bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa kecuali kitab Torah, kitab Kejadian. Maka kitab Kejadian adalah kitab muasal dari segala sesuatu. Dan kalau Anda membaca Matius 1 ayat 1, juga Lukas pasal 3, dua-duanya bicara tentang silsilah yang muaranya kemana? Muaranya ke kitab Kejadian, ya. Karena orang Yahudi memandang penting segalanya harus punya asal muasal silsilah. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, Sefer Toledot, Yeshua Hamashiach, ben David, ben Abraham. Abraham ditulis di mana? Ditulis di kitab Kejadian. Dan di kitab Kejadian nanti bercerita tentang kelahiran sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, di mana nanti dia akan hadir melalui bangsa ini. Dan kemudian Lukas 3 ayat 23 sampai 38 bicara mengenai silsilah yang muaranya juga nanti pasti di kitab Kejadian. Di Lukas 3 ayat 38 bahkan bisa mengurut silsilah Yesus sampai ke Adam. Jadi Yesus harus hadir, dan hadirnya itu memiliki latar belakang, bukan ujuk-ujuk datang. Ya. Maka kitab Kejadian adalah kitab muasal dari segala sesuatu. Next, ya. Hari Natal biasanya, kalau hari Natal di gereja-gereja kita langsung dikasih ayat apa biasanya? Nubuat tentang lahirnya Sang Mesias. Yesaya 9 ayat 5. Saya tidak menyalahkan ini memang, ya. Terus kemudian biasanya merujuk ke Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka
Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya jangan binasa tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dibacakan biasanya pada hari Natal. Kalau hari Paskah langsung dibacakan apa? Yesaya 53 tentang Mesias yang menderita. Nah, ini semua kan kitab-kitab yang menceritakan suatu hal yang terjadi, tapi bukan bercerita tentang asal usul. Dan biasanya jemaat tidak dibawa untuk masuk ke dalam asal usulnya. Nah, ini bedanya agama Kristen ya. Kristen itu sebenarnya gaya hidup bukan agama, tapi seandainya dibilang agama ya nggak apa-apa. Tetapi kekristenan adalah sebuah agama atau kepercayaan di mana surga mau mencapai manusia. Tetapi agama-agama lain, Anda boleh sebutkan agama apapun, you name it, semuanya adalah upaya manusia untuk mendapatkan surga, ya kan? Puasa, kalau puasa ada pahalanya sekian, ya. Kemudian kalau sholat ada pahalanya sekian, kalau bayar zakat ada pahalanya. Nah, semua pahala-pahala itu dikumpulkan nanti supaya dapat membeli surga. Nyampe nggak? Kira-kira? Nyampe nggak? Kita hanya akan bisa sampai ke surga kalau Sang Empunya surga mencapai kita. Kita nggak akan bisa mencapai surga kecuali Sang Allah yang Maha Tinggi itu hadir ke bumi untuk keselamatan manusia. Nah, inilah bedanya. Suatu konsep anugerah. Boleh next sampai ke konsep anugerah halaman 21. Konsep anugerah ini mesti diingat-ingat. Apa sih anugerah itu? Anugerah adalah yang memberi nggak berkewajiban, yang menerima nggak punya hak. Nah, itu anugerah. Yang memberi nggak berkewajiban, yang menerima nggak punya hak, tapi dia diberi, maka itu adalah anugerah. Dan itulah posisi kita. Kita semua nggak punya hak untuk minta diselamatkan. Kita nggak punya hak untuk hidup yang kekal, karena kita semua adalah orang-orang berdosa, ya. Maka kita harus memahami apa sih Injil itu. Nah, sekarang saya akan tanya, semua kitab-kitab Injil, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, semua punya kata Injil. Nah, nanti belajar di rumah. Coba nanti habis pulang dari sini, buka kitab Injil Yohanes. Cari di kitab Injil Yohanes kata Injil. Nggak ada. Wow. Apakah Injil Yohanes anti Injil? Justru enggak. Nah, orang-orang biasanya berpikir bahwa kitab Injil yang ditujukan kepada orang Yahudi itu adalah Injil Matius. Kemudian Injil Markus adalah kitab yang ditujukan kepada orang-orang Romawi. Nah, kemudian Injil Yohanes itu adalah bicara tentang kealahan. Tapi kalau saya boleh bicara, Injil yang sangat Yahudi adalah Injil Yohanes. Injil Yohanes tidak pernah menulis Injil, kata Injil Yunani Evangelion, gak pernah ada diterjemahkan. Gospel juga gak ada diterjemahkan, Injil juga gak ada di kitab Injil Yohanes. Kenapa kira-kira? Nah, kita harus tahu bahwa Rasul Yohanes walaupun menulis Injilnya dalam bahasa Yunani, tapi dia adalah orang Yahudi yang bicara dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Nah, bayangkan saya seorang Jawa, orang Indonesia, saya bisa ngomong Jawa, saya bisa ngomong bahasa Indonesia, dan saya juga untuk keadaan tertentu kalau ketemu orang-orang internasional saya ngomong bahasa Inggris, dan kalau saya nulis jurnal saya nulis dalam bahasa Inggris, ya kan? Nah, tapi Inggris saya pasti Inggris
Jawa. Nah, demikian juga kitab Injil yang ditulis oleh murid-muridnya Yesus walaupun bahasa Yunani, tetapi pikirannya masih pikiran Ibrani. Nah, sekarang saya mengajarkan kepada biasanya peserta kelas saya itu membaca ayat secara harfiah yang disebut dengan cara baca secara pesyat. Nah, di dalam Injil Yohanes nggak ada kata Injil, tapi ada kata basar. Apa itu basar? Basar itu artinya daging, ya, basar. Basar itu artinya daging, dan bahasa Ibraninya Injil itu besora. Dan kata besora berasal dari kata basar. Nah, jadi kata basar itu bisa bermakna daging, bisa bermakna mengabarkan kabar baik. Nah, dalam pikirannya si Yohanes ini, Allah yang menjadi basar itulah besora. Dan di mana ayat ini ditulis? Ayat ini ditulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya. Nanti Anda baca, firman itu telah menjadi manusia. Bahasa Ibraninya basar. Dan Allah yang menjadi basar itulah besora, itulah Injil. Nah, jadi nggak ada kata Injil, tetapi dalam pikirannya Rasul Yohanes ada kok kata Injil, yaitu Allah yang menjadi manusia. Ya, baik. Sekarang saya mau loncat dari ayat yang saya berikan itu langsung ke halaman 43. Ya. Sekarang kita belajar tentang genealogi keselamatan, ibadah sakramental. Apa itu sacramental religion? Nah, agama Yahudi, agama Kristen sama-sama sakramen religion. Di Perjanjian Lama, mereka kalau minta ampun itu harus mempersembahkan korban berdarah. Harus ada sacrifice. Nah, makanya harus ada yang dikorbankan. Makanya disebut sebagai sakramen religion. Nah, jadi Yahudi, agama Yahudi dan Kristen adalah ibadah yang menggunakan korban untuk pengampunan dosa. Bagi orang Kristen, korbannya sudah dipenuhi dengan kematian Yesus di kayu salib. Tapi apa yang menjadi muasal? Apa yang menjadi dasar dari ibadah sakramental? Kenapa harus ada yang mati? Kalau di Perjanjian Lama, kenapa harus ada domba yang dipersembahkan dari binatang yang berdarah? Karena tadi kita sudah membaca tadi Kejadian 2 ayat 17. Upah dosa adalah mati. Pada hari engkau melanggar pastilah engkau mati. Roma 6 ayat 23. Jadi upah dosa adalah mati. Upah dosa adalah maut. Nah, sekarang kita akan bicara dalam konteks budaya orang Yahudi bahwa Adam diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, nama Adam. Kalau Anda belajar naskah Ibrani, ada Alef dan kemudian ada kata Dam. Alef adalah huruf pertama untuk kata Elohim. Jadi Alef adalah lambang dari Allah. Kemudian Dam itu artinya darah. Artinya, kenapa kok manusia dinamakan Adam? Karena hanya manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, ya, manusia yang berdarah itu, makhluk yang berdarah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Makanya dia disebut Adam. Kenapa dia disebut Adam? Karena dia diciptakan dari tanah. Tanah bahasa Ibraninya Adamah. Maka dia disebut dengan Adam. Ya, kita baca Kejadian 2 ayat 7, ini penting untuk pemahaman tentang salvation. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu yang dari tanah. Afar min ha Adamah.
Nah, Adamah membentuk nama Adam dan menghembuskan nafas hidup nishmat khair, ya. Jadi Tuhan menciptakan Adam itu dari media tanah, kemudian ada hembusan nafas hidup yang dari Allah. Tuhan kalau nyiptain binatang, jadilah jadi. Tapi khusus untuk manusia, Tuhan menciptakan dengan 2 proses. Yang pertama mengambil media dari tanah, dan kemudian Tuhan membentuk kehidupannya itu dari hembusan nafas di hidungnya, dari nafas kehidupan, bahasa Ibrani-nya nishmat khair. Artinya manusia diciptakan dalam 2 unsur. Ada unsur ragawi yang dari tanah, ada unsur rohani, hembusan nafasnya sendiri. Itulah kenapa nanti di kitab Pengkhotbah 12 ayat 7 dituliskan demikian. Debu kembali menjadi debu, unsur ragawi. Tetapi ada unsur yang rohani, unsur yang kekal. Dan roh ruah kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, ini penting. Dan sekarang kita akan belajar mengenai genealogi dosa. Muasal dosa yang berasal kapan mulanya terjadi. Mula terjadinya ada di Taman Eden. Kita bersama-sama belajar tentang kejatuhan manusia. Kita belajar tentang hoax yang pertama. Berita hoax yang pertama, siapa yang melontarkannya? Dia adalah si ular. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari antara semua binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan. Artinya si perempuan ini sendiri. Anda masih ingat tadi? Kejadian 2 ayat 17. Larangan untuk makan buah terlarang itu diberikan oleh Tuhan sebelum istrinya diciptakan. Tapi di sini si ular tidak menggoda Adam karena Adam tahu itu nggak boleh dimakan. Dia menggoda melalui istrinya, ya, melalui seorang yang tidak mendapat perintah langsung untuk tidak memakan buah dari situ, ya. Kemudian ularnya ngomong begini, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia sengaja salah. Dia tahu yang nggak boleh dimakan cuma buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia sengaja salah. Dan dia sengaja salah supaya mendapatkan koreksi dari si perempuan itu. Nah, menurut tradisi orang Ibrani, siapa nama iblis? Kalau nama iblis biasanya dalam teologi Kristiani siapa namanya? Lucifer. Tapi Lucifer itu bahasa Latin, ya kan? Jadi Lucifer ditafsirkan sebagai nama iblis itu adalah produk tafsir, ya. Tapi bagi orang Israel sendiri, iblis itu namanya Shamael. Shamael itu, Syam itu artinya racun, El, jadi racunnya Tuhan. Dan dia adalah Mal'ah Mota. Samael adalah malaikat kematian, ditulis dalam Targum Jonathan pasal 3, merujuk kepada si ular itu adalah Mal'ah Mota, titisan dari iblis, ya, malaikat kematian. Nah, di Alkitab Perjanjian Lama, ular cuma dikatakan ular, tidak dikatakan iblis. Tetapi kita tahu bahwa ada iblis yang menitis dalam ular itu. Melalui Wahyu 12 ayat 9 kita baca, dan ular besar itu, si ular tua yang disebut iblis. Ular yang mula-mula itu disebut iblis. Jadi kitab Wahyu memberikan pengetahuan kepada kita, dia adalah iblis. Nah, kemudian si ular tadi kan ngomong salah, semua buah di pohon-pohon di taman ini nggak boleh dimakan, bukan? Kemudian si perempuan ini mengkoreksi. Ya, lalu saut perempuan itu, Kejadian 3 ayat 2, kepada ular itu, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kamu makan, kok boleh kami makan. Dan gambar ini bagus, ya. Nah, gambar ini bagus. Si perempuan itu memodifikasi firman.
Modifikasinya di mana? Makanya kita semua ya yang tahu firman jangan sekali-kali memodifikasi firman. Ada seorang yang memodifikasi firman dia yang pertama kali, namanya perempuan itu. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah itu, Allah berfirman, jangan kamu makan dan jangan kamu raba buah itu. Emang tadi ada kata raba, enggak kan? Si perempuan ini menambah-nambahi firman. Tapi perempuan ini ngomong sesuai di ilustrasi ini sambil meraba juga. Lalu dia mikir, gak apa-apa, meraba gak apa-apa gitu kan. Nah itu semakin membuat dia curious, pengen tahu. Nah jadi inilah firman yang asli dan firman yang dimodifikasi. Jangan sekali-kali memodifikasi firman. Kalau di firman nggak nulis, jangan sekali-kali ditambah-tambahin, ya kan? Nah, Kejadian 2 ayat 16 kita baca, ya, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, ya, kecuali yang di tengah-tengah itu. Kalau kamu makan, Kejadian 2 ayat 17, pastilah engkau mati. Yang di tengah-tengah itu doang, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah sekarang hoax yang kedua yang dilontarkan oleh si ular itu. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah ini jelas hoax. Pada hari engkau makan pastilah engkau mati. Nah kemudian si ular itu menggodanya dengan cara seperti ini. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, jadi di dalam hati perempuan ini, wow, jadi seperti Allah. Memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat oleh manusia pertama, apakah gara-gara mereka lapar? Enggak. Di dalam Taman Eden ada banyak sekali buah-buahan yang bisa dimakan. Mereka tidak dalam kelaparan, tetapi kenapa dimakan juga? Karena di sini ada hoax. Kamu akan menjadi seperti Allah, ingin seperti Allah. Wow. Makanya nanti kalau Anda membaca Keluaran pasal 20, di situ dituliskan mengenai 10 firman. Yang pertama, ya, jangan ada ilah-ilah asing, jangan membuat patung bagimu. Yang kedua dan seterusnya. Dan yang ke-10 apa? Biasanya yang ditaruh terakhir itu pamungkas gongnya. Yang ke-10 apa? Jangan mengingini. Kenapa jangan mengingini ditaruh di gong yang terakhir dalam 10 firman? Karena dosa ingin adalah dosa yang dilakukan oleh manusia pertama. Mereka tidak lapar, tapi mereka menginginkan hal-hal yang tidak semestinya ingin seperti Allah. Makanya dalam Keluaran 20 ayat 17 dituliskan, lo tahmod, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya atau keledainya atau apapun. Perhatikan, semua dosa yang terjadi di dunia ini awalnya dari apa? Ingin kaya, korupsi. Ingin punya sesuatu, mencuri. Ingin istri orang, berzina. Ingin suami orang, berzina. Ya, semua selalu diawali dari keinginan. Maka perempuan itu mengambil buah itu dan memakannya. Apa yang terjadi ketika perempuan itu memakannya? Terjadi sesuatu? Enggak. Ya, coba kita baca. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Pengertian apa tadi? Tahu yang baik dan jahat seperti Allah. Lalu dia mengambil buah itu dan dimakannya. Tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian diberikan
juga kepada suaminya. Bersama-sama dia dan suaminya pun memakannya. Wow. Ya. Nah, baru ketika suaminya memakannya, baru terjadi sesuatu. Kenapa ada 2 step? Tuhan sedang menunggu. Ketika istrinya itu salah makan, Tuhan berharap bahwa sang suami ini akan mengoreksi kesalahan istrinya. Misalnya, kalau si istri tadi bilang, ini buah ini enak nih, bisa jadi seperti anak, gitu kan? Nah, kemudian Adamnya bilang, enggak boleh. Tuhan mengatakan buah itu enggak boleh dimakan, tapi istri sudah terlanjur makan. Ketika suami itu mengkoreksi, maka dosa itu sudah terkoreksi, bukan menjadi dosa. Tetapi ketika suaminya ikut makan, barulah terjadi suatu akibat. Nah, itulah sebabnya disebut sebagai dosa awal itu disebut sebagai dosa Adam, bukan dosa Hawa. Ibu-ibu tepuk tangan, karena ini disebut sebagai dosa Adam, bukan dosa Hawa. Ya, ini Alkitabiah. Oke, ini guyonan saja. Tapi memang Alkitab mengatakan bahwa ini adalah dosa Adam. Karena Adam tidak mengoreksi kesalahan istrinya. Nah, kenapa disebut sebagai dosa Adam? Next. Mari kita merenungi semua bahwa Allah memberikan perintah itu kepada Adam di Taman Eden dan istrinya belum dibentuk. Dan Adam seharusnya tahu bahwa kalau dia makan, pastilah dia mati. Tetapi ular itu pintar. Dia masuk mulai si istri dan perempuan itu terperdaya. Lalu Adam mengkonfirmasi dosa itu. Ya. Jadi Adam mengkonfirmasi dosa itu, langsung ke halaman 71. Dosa ini, dosa ingin Adam yang menjadi seperti Allah, ya kan? Di situ Alkitab itu nulisnya makan buah satu. Tetapi dalam filsafatnya orang Yahudi, dosanya Adam ini disebut dengan kitset bintiot. Apa itu dosa kitset bintiot? Dosa kitset bintiot itu dosa mencabut pohon. Jadi ini istilah hiperbola aja. Karena Adam ingin seperti Allah, seolah-olah Adam itu mau makan seluruh buah yang ada di pohon itu sampai mencabut sampai ke akar-akarnya, karena dia mau seperti Allah, dia tamak ingin menjadi seperti Allah. Jadi hati-hati dengan dosa ingin yang disebut dalam filsafat Yahudi itu dosa mencabut pohon, karena pengen seperti Tuhan, akar-akarnya mau dicabut, mau dimakan semuanya. Jadi ini adalah dosa ketamakan. Nah, jadi itulah sebabnya dalam Hosea 6 ayat 7 dituliskan demikian. Tetapi mereka telah melangkai perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat kepada aku. Nah, menariknya, dalam kepercayaan orang Yahudi, Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu menjadikan alam semesta ini dalam berapa hari? Dalam berapa periode? 6 periode penciptaan. Kemudian Tuhan menguduskan hari yang ke-7. Dalam pemikirannya orang Yahudi, berarti Adam ini dosa pada hari yang ke-8. Nah, tetapi ini bukan cuman pemikiran orang Yahudi saja. Ini pun ada di dalam penafsiran gereja kuno. Misalnya di sini dalam pengajaran Tostatus Faith yang ditulis oleh Alonso Tostado, itu juga menafsirkan bahwa Adam berdosa pada hari yang ke-8. Anda tahu kenapa sunat, perjanjian sunat, dan Tuhan Yesus juga disunat pada hari ke-8? Tuhan Yesus bangkit pada hari apa? Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu, ya. Jadi
pada hari pertama pada minggu itu, dan itulah terjadinya kebangkitan Yesus, hari Minggu. Itulah kenapa ibadah raya dilaksanakan pada hari Minggu. Nah, banyak orang itu mengatakan orang Kristen itu mengubah Sabat menjadi Minggu. Enggak, ya, Sabat tetap Sabat. Ya. Bahkan orang Kristen tuh ada ibadah setiap hari kok. Senin pendalaman iman misalnya, atau Rebu pendalaman iman seperti hari ini. Kamis nanti ada harinya sendiri. Sabtu Sabat pasti ada juga ibadah di sini. Sabtu ibadah apa, Pak? Pemuda, ya. Sabtu pemuda, hari Sabat ada ibadah. Siapa bilang Sabat nggak ada pemuda? Nggak ada ibadah. Semua hari ada ibadah, tapi ada hari yang khusus yang dikatakan sebagai ibadah raya, yaitu hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari di mana Tuhan kita bangkit setelah 3 hari kematiannya. Dia bangkit pada hari yang ketiga, ya. Maka hari Minggu sebagai peringatan kemenangan Kristus akan maut, di mana dosa-dosa manusia diampuni. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus supaya ya. Nah, ketika Adam makan buah itu, apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara, ya, untuk membuat cawat. Nah, di sini, ya. Ketika mereka makan dan suaminya mengkonfirmasi dosa itu, mereka tahu telanjang. Ketika istrinya sendirian makan, tidak ada konsekuensi. Ketika suaminya ikut makan, dosa itu terkonfirmasi. Mereka tahu mereka telanjang dan mereka malu. Mereka menutupi kemaluannya dengan mengambil dedaunan pohon ara. Nah, kemudian diceritakan di situ ada derap langkah Tuhan, dan kemudian manusia ini sembunyi. Kenapa? Karena mereka malu. Nah, kita baca Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu kepada Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Perhatikan, manusia itu siapa? Adam dan istrinya. Nah, manusia dalam bahasa Ibrani Adam, istrinya disebut Isya, tidak disebut namanya. Dan perhatikan dari tadi saya nggak pernah menyebut nama Hawa. Kapan nanti nama Hawa muncul nanti, ya. Nah, Kejadian 3 ayat 19. Ayat ini tampaknya sederhana, tapi ayat ini mengandung suatu pengertian yang dahsyat. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Adam, ahikah? Wow. Bukankah Allah itu maha tahu? Tetapi kenapa dia tahu Adam itu sedang bersembunyi, dia tanya juga. Nah, ini seperti, ya, kalau saya gambarkan hari ini itu ada gelombang yang terputus, hubungan antara Tuhan dengan manusia, dan Tuhan menangis. Tuhan menangisi keterpisahan itu dengan kepiluan hatinya. Adam, aduh, kamu berdosa. Di manakah engkau? Nah, ini kalau saya bahasakan hari ini, ya. Ada yang di sini adik-adik yang pacaran LDR. Ya, kalau pacaran LDR ketemu sama si Yayang ini hanya bisa video callan, ya kan? Karena mungkin si cewek ada di Semarang, pacarnya lagi kuliah di Sydney misalnya. Nah, tiba-tiba internet mati, nggak bisa berhubungan dengan David yang ada di Sydney. Nah, Cindy yang ada di Semarang ini menangisi. Dia tahu pacarnya ada di Sydney, dia menangisi. Ya, David, di mana kamu? Ya kan? Jadi itu adalah ungkapan pilu dari Tuhan. Dia tahu Adam sedang bersembunyi, tapi Tuhan
tetap menanyakannya juga. Nah, di sini ketika Adam berdosa, Allah itu tidak murka. Allah murka nanti, tapi bukan di Taman Eden. Di Taman Eden Tuhan itu menangis. Ya, coba next, ada gambar yang bagus sekali. Nah, bahasa Ibrani adalah bahasa yang memiliki filsafat letterisme. Kata menghukum dalam bahasa Ibrani itu anas. Nah, anas itu kalau dipenggal, ya, kalau dipenggal ada ayin itu mata, next. Ayin itu mata, kemudian nas itu jatuh. Jadi kalau kenapa sih Tuhan itu menghukum manusia? Karena Tuhan menangis melihat manusia yang jatuh. Bisa next, gambarnya menarik sekali. Jadi inilah letterisme Ibrani yang kalau Anda belajar bahasa Ibrani itu Anda bisa merasakan rasa dari kenapa Tuhan harus menghukum manusia. Karena mata Allah menangis melihat kejatuhan manusia, maka tidak bisa tidak penghukuman itu harus diberikan. Nah, kemudian si manusia itu menjawab, kenapa kamu kok sembunyi? Ia menjawab, ketika aku mendengar engkau ada di dalam taman ini, maka aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Nah, Tuhan kemudian nanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu kalau engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Engkau makan itu? Nah, ayat 12. Nah, ini manusia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah itu kepadaku lalu kumakan. Tampaknya ini pembelaan diri. Tampaknya Adam menyalahkan istrinya, tapi sesungguhnya Adam ini nyalain siapa? Nyalain Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang membuat aku makan sehingga aku makan. Kemudian istrinya nggak mau kalah, enggak, aku nggak salah. Dia nyalain siapa? Dia nyalain ke ular. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, wow, nggak terima dia. Ayat 13 sekarang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apa yang kau berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kemudian Tuhan mengutuk ular, arur ata. Maka ular itu kemudian dikutuk, ya, arur ata. Terkutuklah engkau dengan menjalar, engkau akan menjalar dengan perutmu dalam debu tanah. Nah, jadi kemungkinan ini tafsir, ya, tafsir. Kemungkinan mungkin ular zaman dahulu itu punya kaki. Gara-gara dikutuk maka dia menjalar dengan perutnya. Ini kemungkinan. Ini cuma tafsir, gak apa-apa ya. Nah, sekarang ada yang menarik. Anda tahu tadi? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi di Kejadian 3 ayat 15 itu menarik. Bisa next. Kejadian 3 ayat 15 adalah berita tentang hadirnya Sang Mesias. Ya, disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai berita Injil yang pertama. Ini disebut sebagai proto-evangelium. Proto itu pertama, evangelium itu Injil. Jadi Injil pertama itu bukan Injil Matius, tetapi Kejadian 3 ayat 15, karena Tuhan memfirmankan sebuah paradoks. Ya. Nah, sekarang coba next. Biasanya kalau di STT atau di gereja-gereja doktrin keselamatan itu biasanya langsung loncat pemahaman Calvinisme dan Arminianisme, kejauhan, ya. Pemahaman tentang doktrin keselamatan harus dimulai dari proto-evangelium, next, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Dan yang mengatakan proto-evangelium ini adalah Bapak Gereja Irenaeus. Kenapa kok disebut sebagai proto-evangelium? Perhatikan paradoksnya, ya. Kejadian 3:15 saya bacakan.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kejadian 3 ayat 15. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan, Adam diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dia pintar luar biasa karena dia mewarisi image dari Allah. Dia bingung, wow, bukankah pada hari aku berdosa, aku mati, seperti yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 17. Tapi kenapa di Kejadian 3 ayat 15 Tuhan bicara tentang keturunan, dan keturunan itu melalui perempuan. Artinya apa? Kejadian 3 ayat 15 adalah paradoks dari firman Tuhan sendiri. Ini kontradiktif. Bagaimana bisa kontradiktif? Bukankah Adam pada saat dia berdosa, hari itu juga dia mati? Apakah Adam mati hari itu? Enggak. Adam masih diberi kesempatan hidup. Kalau Anda membaca kitab Kejadian, berapa lama Adam hidup? 930 tahun. Kenapa hari itu, pada hari Adam berdosa, Adam tidak mati? Di situ ada suatu tukar guling kematian yang pertama. Upah dosa adalah mati, mati dibayar mati. Tapi hari itu Adam masih belum mengerti. Bagaimana mungkin Tuhan? Di hari kematianku Tuhan bicara tentang keturunan. Dan kalau Anda membaca ayat ini, ya, coba next. Di Kejadian 3 ayat 15 halaman 95, ya. Kalau Anda membaca ayat ini dalam bahasa asli Ibrani, ini ada suatu nubuat, ya, yang dimana Tuhan pertama kalinya menyebut nama Yakub. Lu mana ada nama Yakub di sini? Ya, coba cari di dalam sejarahnya orang Israel yang namanya mengandung arti tumit. Siapa dia? Yaakov. Yaakov dari kata akef, tumit, ya. Coba saya bacakan dalam bahasa asli Ibrani-nya, ya. Ve'eva asid ben ha uven haisha, ya. Ve'eva, dan permusuhan berdarah aku akan mengadakan antara keturunanmu, keturunan si iblis, dan keturunannya siapa? Perempuan, ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala si iblis, kekuatan si iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tumit apa ini? Keturunan si tumit. Siapa itu si tumit? Yakub. Yakub menurunkan bangsa Israel, dan Sang Mesias hadir di antara bangsa Israel, keturunan dari si tumit ini. Maka karena ada perseteruan berdarah, Eva, ya, maka ada harga kematian yang harus dibayar di situ. Nah, ini menurut kacamatanya Bapak Gereja Irenaeus. Lalu bagaimana dari kacamatanya dari orang-orang Yahudi? Ya, menarik ini. Saya mau bercerita tentang satu orang. Coba masuk ke halaman 102. Namanya Jonathan ben Uzziel. Siapa itu Jonathan ben Uzziel? Jonathan ben Uzziel adalah seorang murid terbaik dari Beit Hillel. Ya, jadi ada sekolah kerabian pada zamannya Tuhan Yesus, itu ada Beit Hillel yang didirikan oleh Rabi Hillel. Ada sekolah kerabian Beit Shammai yang didirikan oleh Rabi Shammai. Salah satu murid yang terbaik dari Beit Hillel, yang kira-kira umurnya itu sepantaran dengan Yesus Kristus, dia menerjemahkan kitab Tanah Ibrani ke dalam bahasa Aram dengan komentari, dengan tambahan komentari. Menariknya si Jonathan ben Uzziel ini, yang terjemahannya itu disebut dengan Targum Jonathan. Di Targum Jonathan untuk Kejadian 3 ayat 15, dia menambahkan bahwa di situ adalah harapan akan hadirnya Sang Mesias. Ya, karena apa?
Karena hari di mana Adam itu seharusnya mati, tetapi justru Allah mengabarkan akan harapan hadirnya keturunan. Nah, ini adalah kontradiksi pertama yang membuat Adam itu menjadi kaget. Ya, kita lanjut ke halaman 106. Kita baca lagi, ya, ayat utama kita. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Next. Jadi ini mengambil dari Kejadian 2 ayat 17. Tetapi kasih karunia adalah di dalam Yesus Kristus, bahasa Ibrani-nya Mesias. Karena ini adalah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Kemudian Tuhan memberikan suatu disiplin kepada perempuan. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa ke atasmu. Ini Tuhan memberikan disiplin kepada perempuan. Tapi ini bukan merupakan suatu kutuk. Nah, kalau perempuan waktu itu dikutuk, ya udah habis, mati, modiar, ya kan? Nah, demikian juga kepada si laki-laki, kepada Adam, cuman diberikan suatu disiplin, ya. Nah, perhatikan. Kejadian 2 ayat 7, halaman 112, kita baca lagi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, afar, min ha'adama, yang dari tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi manusia yang hidup. Artinya manusia memiliki dua unsur, tanah dan nafas yang hidup. Dan perhatikan Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Perhatikan di sini apa yang dikutuk oleh Tuhan. Maka terkutuklah Adam. Maka terkutuklah Adam. Nah, jadi Kejadian 3 ayat 17 ini membuat kekagetan Adam yang kedua. Yang tadi tuh Adam kaget karena Tuhan membicarakan tentang keturunan, artinya ada harapan kehidupan. Terus yang kedua, Adamnya kaget, yang salah aku Adam, tapi yang dikutuk Adam. Nah, dari sinilah kita memahami Adama, tanah, adalah unsur dari manusia. Manusia diciptakan dari tanah, ada media tanah, unsur ragawi. Unsur ragawi yang berasal dari tanah ini termasuk dalam kutukan terhadap tanah. Itulah sebabnya Adam yang seharusnya tidak mati, ya, bisa mati nanti. Adam yang seharusnya tidak sakit, bisa sakit. Adam yang seharusnya tidak menjadi tua, jadi tua. Karena apa? Unsur tanah yang ada di dalam tubuhnya ikut mendapat kutukan ketika Tuhan bicara terkutuklah tanah, karena unsur debu dari Adam ini menjadi terkutuk. Itulah sebabnya seluruh keturunan Adam yang memiliki gen debu dari Adam mewarisi dosa waris atau yang disebut sebagai dosa asal, ya, termasuk kematian yang harus dihadapi semua manusia. Manusia awalnya itu tidak diciptakan untuk mati, tapi Adam bisa mati. Perempuan yang seharusnya subur sesubur-suburnya melahirkan banyak anak, ada yang mandul, gak bisa punya anak. Manusia yang harusnya hidup selamanya, dia bisa menua lalu mati. Kenapa? Karena unsur tanah dikutuk oleh Tuhan. Karena tanah itu dikutuk oleh Tuhan, maka di
demikian. Semak duri dari lumpur duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Nah, perhatikan Kejadian 3 ayat 19 ya. Dengan berpeluh kau akan mencari makananmu, dan seterusnya, dan yang warna merah itu, sebab engkau debu, maka engkau akan kembali menjadi debu. Jadi di sini Tuhan membiarkan unsur tanah dari Adam mati, tetapi ada yang diselamatkan oleh Tuhan, apa? Unsur kekalnya, yaitu nafas hidup roh yang dari Allah. Nah, itulah sebabnya nanti di dalam Khotbah ayat 17 kita baca lagi, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 7. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di Taman Eden Tuhan mengutuk Adam? Tidak. Yang dikutuk apa? Adam, unsur tanah. Nah, dari sini Adam memberikan ucapan syukurnya. Ya, Adam ini seorang filsuf pertama, orang yang pintar luar biasa. Dia bisa mencerna firman Tuhan. Hari di mana aku mati, tapi Tuhan mengaruniakan sebuah janji akan hadirnya keturunan melalui si perempuan itu, proto evangelium. Kemudian Adam dibuat kaget, ya. Yang salah Adam, yang dikutuk Adam. Nah, maka karena Tuhan memberikan suatu pengharapan kehidupan melalui istrinya tadi yang tadinya nggak punya nama, dia cuma disebut sebagai Isya. Isya itu apa sih? Ya, jadi manusia laki-laki itu disebut dengan manusia jantan. Nah, Isya adalah manusia betina. Istrinya belum punya nama. Jadi sepanjang Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 19, namanya nggak pernah disebut karena istri belum punya nama. Dia baru punya nama Hawa, yaitu pada Kejadian 3 ayat 20. Kita baca ya. Nah, ini adalah wujud pengucapan syukur Adam. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku kesempatan untuk hidup, untuk memperbaiki kesalahanku. Ya, maka manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu bagi semua yang hidup. Next, ada gambar Adam. Maka Hawa adalah cerminan iman Adam di halaman 121. Ya, jadi disinilah kita mendapati Adam luar biasa pintar, bisa mencerna apa yang difirmankan Tuhan. Dia mengimani bahwa nanti akan ada harapan kehidupan melalui istrinya, melahirkan anak-anak mereka. Dan Adam adalah orang yang beriman pertama. Aku percaya bahkan bahwa akan ada kehidupan melalui istriku, maka aku akan mengambil istriku Hawa. Hawa itu dari kata hai. Hai itu artinya hidup. Jadi dia, Adam, menamai istrinya itu sang hidup, urip. Jadi namanya istrinya itu urip, hidup, Hawa. Nah, dia adalah filsuf yang pertama. Next, di halaman 122. Kemudian Tuhan melakukan tukar guling kematian yang pertama. Next juga ayat halaman 123 ya. Perhatikan gambarnya di sini. Adam tadi kan sudah pakai pakaian kan? Dari apa? Dedaunan pohon ara. Tapi Tuhan tidak berkenan dengan cawat daun made in Adam. Tuhan gak berkenan. Kenapa cawat daun made in Adam Tuhan gak berkenan? Karena itu adalah upaya manusia memperbaiki kesalahannya. Manusia tidak akan mampu memperbaiki kesalahannya, dosa-dosanya tanpa adanya penebus. Tuhan memberikan satu gambaran atau tipologi yang pertama sejak di Taman Eden, yaitu adanya binatang yang tidak berdosa harus dibunuh oleh Tuhan supaya nanti
kulitnya diambil oleh Tuhan menjadi pakaian bagi Adam. Dan inilah awalnya suatu genealogi kenapa manusia berpakaian. Itulah tadi yang saya katakan. Buku filsafat manapun tidak akan ada menuliskan genealogi asal muasal. Kenapa sih manusia itu berpakaian? Tapi di kitab Kejadian menuliskan kepada kita asal muasal kenapa manusia itu harus berpakaian. Ya. Dan inilah kitab genealogi yang dimana Tuhan melakukan suatu genealogi ibadah sakramental. Ada yang dikorbankan. Kita baca ayatnya, Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Dan ini merupakan tipologi dari tukar guling kematian. Mati dibayar mati. Ya. Yesaya 43 ayat 11 menuliskan ayat yang sangat terkenal. Anohi Anohi Adonai ve'en mibaladai musia. Akulah Tuhan ve'en, dan tidak ada lagi selain daripadaku Mosia, seorang penyelamat. Nah, maka ketika kita memandang Sang Juru Selamat kita itu Yesus Kristus, dengan berdasarkan dari apa yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 11 yang dimana menuliskan enggak ada Juru Selamat lain selain daripadaku, maka dengan sendirinya kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesaya 61 ayat 10 bicara juga tentang pakaian keselamatan. Dan ini pun muaranya di mana? Muaranya di kitab Kejadian. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 128. Kejadian pasal 3 adalah genealogi ibadah sakramental. Ini adalah hukum Tuhan bahwa upah dosa adalah mati, maka mati harus dibayar mati. Next, ya. Halaman 129. Ini menjadi suatu tipologi, ya, bahwa kenapa sih Tuhan itu nggak bisa bilang dosamu diampuni, gampang kan? Bukankah gampang saja kalau ada manusia berdosa Tuhan tinggal bilang dosamu sudah diampuni? Ternyata pengampunan dosa tidak segampang itu. Nggak segampang itu, benar-benar nggak segampang itu. Saya memberikan satu pengandaian, ya. Saya dikenal orang yang lumayan punya duit. Nah, di antara saudara-saudara, ini pengandaian. Terus kemudian ada saudara saya yang hidupnya kurang beruntung. Nah, saudara saya itu kurang beruntung, kemudian dia pinjam uang ke saya. Pinjam uang dong untuk usaha. Berapa kamu mau pinjam? 10 juta. Maka saya kasih dia utang 10 juta untuk usaha. Nah, usaha dia lakukan pertama lumayan, tapi kemudian usahanya jatuh. Makin lama makin habis. Malah tambah miskin. Nah, karena saya kasihan terhadap saudara saya ini, saya tunggu setahun, 2 tahun, ya udahlah, belum bisa bayar. Sampai pada akhirnya saya ngomong sama saudara saya itu, hutangmu sudah dilunasi, hutangmu sudah diampuni. Anda tahu konsekuensi ketika saya mengatakan hutangmu kepadaku 10 juta itu sudah diampuni, sudah dilunasi. Apa konsekuensinya? Gampang kan bilang hutangmu sudah dilunasi. Tapi sebenarnya ketika saya mengatakan hutangmu sudah dilunasi, saat itu juga saya menghisap kerugian 10 juta rupiah. Begitu kan? Demikian juga Tuhan. Karena Tuhan sudah memutuskan pada hari engkau berdosa, kamu mati Adam. Nah, ternyata Adam berdosa, Adam melanggar, yang upahnya adalah mati. Nah,
maka unsur di dalam tubuhnya yang berasal dari tanah Tuhan biarkan, tapi ada yang mau diselamatkan Allah, yaitu apa? Nafas hidup, yaitu roh yang dari Allah, itu yang diselamatkan oleh Tuhan, sisi kekalnya ini. Tapi sisi kekalnya yang seharusnya mati ini kemudian dia tebus dengan kematiannya sendiri. Jadi pengampunan dosa ya, adalah ibarat orang menghisap kerugian dari akibat yang menjadi hutangnya tadi, ya kan? Nah, sekarang saya memberikan suatu pengandaian dalam halaman 129. Jadi pengampunan itu yang di perjanjian lama ya, ibarat Tuhan itu sedang teken cek mundur. Adam berdosa ya, Tuhan kan yang harus bayar kerugiannya kan. Nah tapi kerugian itu nggak dibayar langsung, dibayar pakai teken cek mundur. Adam berdosa dengan pemberian korban. Ada binatang yang tidak berdosa harus dibunuh oleh Allah untuk menutupi aibnya Adam. Adam berdosa, Tuhan teken cek mundur. Di zaman kemudian Nuh berdosa, Nuh memberikan korban, Tuhan teken cek mundur. Zamannya Abraham pun demikian, zamannya Daud demikian, zamannya Musa apalagi. Sejak Musa ini bahkan menjadi suatu tatanan ibadah bahwa pengampunan dosa harus mempersembahkan korban, dan korban-korban itu ibarat Tuhan itu sedang teken cek mundur. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau buka cek mundur kan harus ada jatuh temponya. Ada jatuh temponya itu dibayar ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi ini yang menjadi jawaban bagi kita semua. Kenapa Tuhan itu harus mati? Kenapa Yesus harus datang ke bumi dan harus mati? Karena Tuhan yang menghisap kerugiannya. Akibatnya upah dosa adalah mati, mati dibayar mati. Ya, dosa awal dilakukan oleh satu Adam. Maka sang pemberesnya cukup satu Adam, yaitu Adam yang terakhir yang membereskan dosa Adam. Dan konfirmasinya ini ada di sepanjang perjanjian lama, yang dimana kita sekarang mengetahui bahwa Allah yang awalnya menangis, Adam di mana kamu? Allah menangisi, maka Allah sendiri yang menghisap konsekuensi dosa itu. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 45 ya, halaman 139. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Dosa satu Adam awal dibereskan oleh satu Adam yang akhir. Itulah sebabnya Allah tidak menginginkan korban manusia yang lain. Korban itu hanya tipologi, yaitu kematian darah binatang di sepanjang perjanjian lama sampai nanti dipenuhi dengan perjanjian baru. Nah sekarang kita belajar tentang makna korban ya. Apa sih artinya korban? Korban berasal dari bahasa Ibrani yang asalnya dari kata karaf, akhiran n menunjukkan bahwa itu nominal. Kata karaf artinya mendekat. Ya, coba dibuka halaman 141. Ya, supaya kita itu nggak salah paham. Apa sih korban itu? Karena korban dalam bahasa Indonesia sekarang artinya apa? Korban banjir. Korban apa lagi? Korban bencana alam, korban kecelakaan, korban perkosaan, korban perasaan. Ya. Jadi korban itu adalah seperti victim, casualty, ya kan? Tapi sebenarnya korban dalam bahasa Ibrani adalah harga untuk mendekat. Karena dosa itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi hal yang aktif, yang merobek suatu jurang antara Tuhan dan manusia. Itulah sebabnya Tuhan menangis.
Adam, di mana kamu? Kenapa kamu berdosa sehingga aku tidak bisa bersama-sama dengan kamu lagi? Maka atas adanya dosa yang membuat jurang pemisah antara Tuhan dan manusia, maka harus ada harga mendekat, karaf bahasa Ibrani-nya. Apa harga mendekatnya? Darah. Harga mendekatnya adalah darah. Kenapa darah? Karena darah adalah lambang dari nyawa. Imamat 17 ayat 11. Ya. Halaman 142 atau 143, ya. Di situ menuliskan bahwa ada alat bayar, yaitu darah, karena darah itu dianggap sebagai lambang dari nyawa. Maka oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, kita dapat diselamatkan melalui pengorbanan Kristus sebagai penutup dari semua korban-korban yang ada di dunia ini sejak perjanjian lama dan digenapi dengan kematian Kristus. Dan Tuhan Yesus ketika di kayu salib menyerukan apa? Sudah selesai. Cek mundur yang ditulis oleh Tuhan di sepanjang perjanjian lama, yaitu pengorbanan binatang-binatang yang berdarah sebagai lambang dari nyawa, kemudian dilunasi oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan apa? Tetelestai. Tapi tetelestai kan bahasa Yunani, tetelestai bukan bahasa Ibrani. Apakah Tuhan Yesus ngomong sama orang-orang Yahudi dengan bahasa Yunani? Tentu tidak. Tuhan Yesus bicara dalam bahasa Ibrani, yang dimana tetelestai itu berhubungan dengan kata shalom. Nah, kita akhiri malam ini, ya. Besok kita akan belajar mengenai penggenapan dari dosa yang sudah dilakukan oleh Adam sejak mulanya, dan penggenapannya di perjanjian baru dengan kematian Kristus. Dan kita akan menyongsong hari raya Paskah, yang dimana kita merayakan kematian Kristus yang bangkit dari kematiannya itu, dan kita rayakan dengan hari raya Paskah. Maka besok kita akan mengupas penggenapan dari mati yang dibayar dengan mati. Dan kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam ini. Kami boleh belajar genealogi, asal muasal dari keselamatan Tuhan, yang dimana kami harus mempelajarinya sejak pada mulanya. Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tapi hamba-Mu berdoa Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk memberikan pengertian kepada anak-anak-Mu semua yang di sini, Bapa, sehingga kami semua mensyukuri penebusan yang telah Engkau beri, Bapa, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Kami merayakan Allah yang inkarnasi ke bumi, Sang Firman menjadi manusia, dan itulah Injil yang sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pelajaran kami malam ini menambah-nambahkan berkat, dan besok kami akan kembali lagi untuk mempelajari firman-Mu yang sungguh indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih yang luar biasa. Besok masih ada, ya. Kita berdiri sama-sama. Saudara diberkati malam hari ini. Kita punya pelajaran bagus, ya. Kalau saudara perhatikan pelajarannya sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. May I enter your dwelling place, Lord, I'm hunger to gaze upon your face. My Yeshua paid the price, holy Lamb of sacrifice. You have given me your life. By His blood I enter in. By His blood
Dora